Oke, halo semuanya. Di video kali ini gue akan share gimana caranya aku bisa merubah uang 50 juta menjadi 500 juta. Nah, ini kejadiannya mungkin 3 hari sebelum aku tag video ini. Nah, di sini gue akan share tips dan strateginya gimana caranya aku bisa ngeflip uang segitu banyaknya, atau kalau misal kita hitung berdasarkan persentase itu hampir 1000%, teman-teman, atau 10 kalinya. Jadi mungkin beberapa hal yang perlu kalian notes bahwasannya flipping itu adalah strategi yang high risk. Jadi ada pondasi-pondasi yang harus benar-benar kalian penuhi sebelum kalian melakukan yang namanya flipping account. Mungkin beberapa dari kalian udah nggak heran ya, udah nggak kaget aku bisa ngeflip seperti itu, karena memang dari dulu strategi yang gua pakai itu seperti itu, guys. Itu namanya adalah cash management. Nah, jadi buat yang belum tahu, jadi yang namanya cash management itu adalah membagi modal ya, yang dimana katakanlah total keseluruhan modal kita adalah 1000 USD, kita bagi menjadi 10 akun. Dari satu akun ini kita full marginkan. Jadi caranya seperti itu. Dan mungkin ya, jujur teman-teman, dalam beberapa waktu kemarin itu aku sempat kesusahan, dimana aku menggunakan strategi yang aku pakai itu benar-benar nggak worth it sama sekali. Karena kenapa? Kalian bisa lihat pergerakan daripada gold atau SLUSD itu kalau misal dihitung ya berdasarkan 1 menitnya itu bisa sampai 200 sampai 500 pip dari satu candle 1 menit. Itu gimana caranya kita bisa survive kalau misal pergerakannya seperti itu. Akhirnya dari kejadian kemarin itu aku merubah plan, yang dimana yang sebelumnya itu jadi flipping account, aku lebih memilih buat defense, teman-teman. Mungkin modal 50 juta itu start lot di angka 0,10 atau 0,20, mentok-mentok ya 0,50 lah kalau semisal pengen style high risk. Jadi nggak bisa nih kita meresikukan katakanlah ketahanan 20-30 pip, itu nggak bisa. Nah, cuman kemarin aku mendapat momen ya. Jadi ceritanya aku tuh bangun lumayan pagi ya. Nggak seperti biasanya, yaitu sekitar jam 6 pagian, teman-teman. Terus akhirnya mencoba lah buat menghirup udara segar pagi gitu kan. Terus jam 7 sambil ngopi lihat market nih, kok ini potensinya bagus nih. Kemarin kan after NFP nih, tepatnya di hari Kamis. Aku cobalah buat analisa, marking, dan sebelumnya juga udah lumayan profit banyak juga, teman-teman. Jadi kalau misal kalian lihat di historical di sini, bahwasanya minggu ini ya aku profit total itu sekitar 300 jutaan, teman-teman. Ya, jadi ada sisa saldo sekitar 50-an. Yaudah, aku memutuskan buat ngeflip ya saldo tersebut. Karena kenapa aku berani melakukan hal tersebut? Karena sebelumnya udah juga mendapatkan profit yang lumayan banyak. Jadi yang perlu aku note di sini adalah bahwasanya flipping account itu adalah high risk style, teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan bahwasanya kalian punya modal yang cukup ya, modal lebih daripada saldo yang kalian flippingin. Yang kedua, posisinya dalam minggu ini itu moodnya lagi bagus. Yang ketiga, kondisi profit kalian itu lagi benar-benar lumayan tebel ya. Jadi kalau semisal nih ya kan, katakanlah kemarin nih aku MC Yowis, MC 50 juta pagi-pagi, tapi ya nggak apa-apa. Karena kenapa? Sebelumnya aku udah profit yang lumayan banyak, jadi nggak begitu kena mental banget lah. Strategi yang aku pakai itu dari dulu selalu seperti itu. Ketika aku full margin ya, kondisi dimana itu aku udah bener-bener profit gitu. Aku nggak mau ya ngajarin kalian bahwasanya mati tanam MC Depo. Aku nggak mau ngajarin kalian seperti itu. Karena kenapa? Trading itu adalah game psikologi. Ketika posisinya psikologi kalian itu udah hancur, udah berantakan ya kan, mau kalian pakai modal 10M pun pasti ludes. Jadi aku tuh punya teman-teman, dia tuh punya perusahaan ya, jadi itu udah bisnis konveksi itu udah gede ya. Terus akhirnya dia nyobalah buat belajar trading gitu. Belajar trading, terus pelan-pelan dia bisa grow. Tapi mungkin karena euforia ya kan, dia total lossnya dalam akun itu adalah sekitar 1,2 eman. Nah, itu apakah kecil? Bagi gue gede angka segitu. Karena kenapa? Katakanlah kita realistis saja. Aku kebetulan adalah orang yang lahir dari kampung, teman-teman. Dan kita dari orang yang biasa aja gitu, atau middle ke bawah lah, teman-teman. Ketika kita punya uang 1M itu lumayan besar banget. Kita bisa buat beli mobil, buat beli rumah. Dan dimana waktu dulu pun aku mobil pun nggak punya gitu. Orang tua pun itu juga nggak punya mobil. Jadi tergolong besar lah buat aku, teman-teman. Nah, dari kejadian itu aku bisa nangkep bahwasannya kita punya kapital seberapa gede pun, kalau misal kita nggak punya knowledge ya, cuman mental doang, mental tok, berani tok, ya itu pasti bakal hancur. Jadi games trading itu benar-benar kompleks, guys ya. Jadi kalian harus menguasai yang namanya strategi, kalian harus menguasai yang namanya risk management, kalian harus menguasai yang namanya psikologi, kalian harus punya yang namanya akal yang benar-benar sehat, teman-teman. Aku lihat ya, trader itu adalah orang yang punya akal mati menurutku. Karena kenapa? Kita bisa lihat ya, wes. Gak usah jauh-jauh. Aku sendiri pun ya, mungkin kalau misal dipikir-pikir ya, running profit 100 juta itu gede. Itu bisa buat beli, mungkin tambah dikit Brio lah ya. Itu bisa buat beli mobil, bos. Cuman kadang itu nggak aku TP atau nggak aku close. Kalau dipikir-pikir itu gede, uang gede, bos. Jangan
100 juta, 10 juta aja udah duit gitu. Tapi kadang jadi seorang trader itu kita harus matiin dua sifat ya, antara fear dan greed. Jadi sama halnya dengan kita games, teman-teman. Jadi kalau misal kalian adalah player Mobile Legend, itu kan ada rank tuh ya kan, ada warrior, epic, terus naik ke legend, naik ke mythic dan lain sebagainya. Itu kan pasti ada step-stepnya. Ketika kalian mungkin posisinya low streak nih ya kan, dapat tim yang kayak kontol, kalian emosi di situ, mau kalian paksain push sampai pagi ya hasilnya nggak maksimal. Yang kita harus lakuin apa ya? Kita stop dulu ya kan, redain emosi dulu, buat plan baru. Gimana caranya recovery ke bintang sebelumnya? Karena pasti kan yang namanya low streak kan lebih daripada 5 kali. Dan kenapa aku bilang seperti ini? Karena aku juga ngalami, teman-teman. Aku juga player Mobile Legend, aku juga suka nge-game. Jadi tahulah ya, trading ini benar-benar kompleks. Aku selalu ajarin, itu orang terdekatku pun juga aku ajarin bahwasanya memang kalau semisal posisi udah panas ya, mau gimana pun lebih baik buat stop. Jadi karena ketika kalian posisi emosi ya kan, kita itu betting. Ya kalau semisal profit, kalau enggak, misal nih katakanlah equity kalian 100 juta minus 10 juta. Aku nih mending aku cut, aku lanjut besok. At least aku masih punya 90% equity. Daripada kita maksain buat recovery tapi ujungnya jauh lebih dalam. Dan itu recovery-nya kan lebih susah ya. Dan aku ngelihat bahwasannya memang trading itu kan berdasarkan growth persentase. Kalau semisal menggunakan kripto maupun saham. Cuman kalau semisal di forex itu nggak berpengaruh lah. Jadi strateginya gimana? Kalian harus pahami dulu 4 poin yang aku sebutin tadi ya kan. Kalian make sure dulu, terus kalian bisa lakuin dan kalian alokasiin aja maksimal 20% daripada profit yang kalian dapetin. Bebas ya. Misal katakanlah contoh aku 300 juta profit totalnya, aku sisihin 20%-nya atau sekitar 60. Cuman aku ambil 50-nya aja biar genep ya, teman-teman. Terus dari sini kalian bisa all in di satu, atau mungkin kalian bisa pecah lagi. Jadi mungkin 10 akun lagi atau mungkin 5 akun lagi. Tujuannya apa? Biar diversifikasi. Jadi kalau misalnya MC satu akun kan masih punya peluru 4 lagi. Waktu itu ya kenapa aku berani all in, karena aku lihat kartu as nih, strukturnya udah bagus. Model entry-ku pun juga udah lumayan bagus banget. Gua dapat sniper entry, kalian bisa lihat nih screenshotannya, teman-teman. Ini lagi running profit 400 juta pagi-pagi. Jadi aku berani meresikukan suatu hal kalau misal aku itu benar-benar paham di bidang tersebut atau benar-benar paham di strategi yang aku punya. Aku nggak mau yang namanya betting. Walaupun kalau semisal kata orang aku itu gila ya soal mungkin trading dan sebagainya, tapi ada satu momen di mana kita harus seperti itu. Kita nggak mungkin nih kalau semisal katakanlah loss ratusan juta, miliaran gitu, terus dengan modal 50 juta kita pakai mau sampai bego juga nggak bakal profit gitu. Pasti bakal bolak-balik. Aku percaya bahwasannya trading itu ada yang namanya unsur luck. Jadi kita harus benar-benar memanfaatin luck tersebut buat make money yang cukup besar. Kita harus benar-benar sadar diri juga. Aku sadarnya itu ketika pernah sekali-kali ya, itu agak nakal ya, aku tadi agak nakal. Waktu itu aku masih ada PR sekitar 300 juta buat recovery. Itu udah kejadian 2 tahun yang lalu. Terus aku menggunakan modal 5 juta. Nggak sengaja ya, nggak tahu apa yang ada di pikiranku. Itu aku full margin kan. Terus growth sampai jadi 60 juta. Jadi modal 5 juta ini growth jadi 60 juta. Itu kan kalau misal dihitung berdasarkan persentase itu growthnya 1200%. Nah, terus aku pikir-pikir lagi, lah itu bisa kita manfaatin segila mungkin gitu. Nah, akhirnya dari situ ya wis lah, pelan-pelan aku nunggu moodku bagus, psikologiku bagus, marketnya bagus. Aku bener-bener langsung bisa eksekusi secara maksimal. Jadi kalau misal dihitung nih ya kan, flipping yang aku lakuin ini, kalau misal floating sampai 30 pip itu uangku udah habis atau margin call. Lu harus berani buat ngeresikoin, teman-teman, hal yang besar untuk mendapatkan hal yang besar juga. Kayak terkadang kita harus seperti itu. Kalau misal dibilang mental ya kan, mungkin aku yakin lah banyak dari kalian itu udah terjun bertahun-tahun di market. Kalian itu udah belajar dari mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi aku yakin ya, 90% dari kalian itu mentalnya nggak seberani apa yang aku punya. Karena senjataku sekarang itu cuma di mental doang. Jadi aku melihat uang 200 juta, 300 juta voting itu udah kayak mati rasa gitu. Ya walaupun kadang ini ya ngelamun sambil ngelamun habisnya gitu kan. Sambil ngelamun kayak orang goblok gitu. Posisi tersebut pasti harus dilakukan oleh seorang trader. Make sure kalau semisal kalian pengen the next level ya, itu ada resiko yang harus benar-benar kalian ambil. Karena kalau semisal kita cek rulesnya ya, nggak ada yang namanya resiko kecil dengan return yang besar. Kalau mau jadi koruptor, itu resiko paling KPK ya kan. Keluar dari KPK masih bisa nikmatin hasil korupsi gitu. Selama RUU perampasan aset belum disahkan. Jadi kalau misal kita adalah seorang sipil ya, pengen naik level, teman-teman, ya kita harus benar-benar menghitung ya resiko yang kita punya, yang kita ambil itu selalu akan mendatangkan reward yang semakin besar. Begitu pula sebaliknya, resiko kecil, returnnya juga kecil. Jadi rumusnya seperti itu. Di dunia bisnis pun juga seperti itu. Dan aku harap kalian itu benar-benar belajar dan benar-benar kalian tuh maksimalin dengan apa yang kalian udah punya sekarang. Jadi jangan melihat bahwasanya kenikmatan orang lain, jangan melihat dunia orang lain, karena fokus pada
apa yang kalian punya dan gimana caranya kalian tuh bisa grow dengan profit yang kalian punya sekarang. Karena kita nggak tahu ya, tiap orang tuh startnya berbeda-beda. Kalau semisal sebagai aku dari nol, bukan dari minus, itu dari nol sampai sekarang, itu gapnya lumayan jauh. Tapi kalau semisal dari, mungkin aku lihat ya, ada beberapa dari kalian tuh ada yang diwarisin utang dari keluarga, ya kan, jadi sandwich generation, itu kan otomatis hutangnya dibebankan kepada kalian. Nah, misal nih, utang keluarganya 50 juta atau 100 juta. 100 juta ke nol itu gapnya udah segini, bos. Dibanding aku yang mungkin punya uang 100 juta. Jadi kalian jangan melihat kenikmatan orang lain, jadi syukurin apa yang kalian punya aja. Jadi kuncinya nih sih di situ ya. Karena aku lihat kenapa banyak orang cepat bangkrut di market forex itu karena melihat kenikmatan orang lain. Semua hanya ingin cepat kaya. Dan ini salah satu hal yang benar-benar kita larang ya, atau sakral banget. Jadi harus benar-benar kalian hindari, teman-teman. Kalau misal mungkin kita melihat atas buat memotivasi nggak masalah, tapi kita jangan lupa bahwasanya di bawah kita itu banyak orang yang untuk cari uang 100.000 aja itu dibela-belain becak dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Jadi kita harus benar-benar punya yang namanya rasa syukur, dan kita juga benar-benar nggak punya yang namanya rasa tamak atau menghindari rasa tamak. Kenapa tadi aku notes bahwasanya jadi seorang trader itu harus menghilangi yang namanya dua sifat, yaitu fear dan greed, rasa takut dan tamak. Ini dua-duanya kalau misal kalian udah benar-benar menghilangkan itu semuanya, pasti kalian bakal jadi seorang profitable trader. Oke, mungkin thank you, gitu aja yang bisa gua sampaikan. Thanks a lot guys, join dalam akademi gua, linknya di bawah, 100% gratis. Ciao.